Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu dimanapun kami ada. Kami bersyukur pada Tuhan karena kami percaya Tuhan selalu menjaga dan menolong kami. Hari ini kami bersyukur lagi karena kami boleh mengikuti sekolah minggu online Jemaat GKP Nunukan. Kiranya semua yang kami lakukan berkenan untuk memuliakan Tuhan, dan tolonglah kami untuk mendengar dengan baik sehingga kami boleh mengerti, lalu kebenaran-kebenaran firman Tuhan, nyanyian-nyanyian yang kami naikkan dapat kami ikuti untuk memantapkan hidup kami dan kepercayaan kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Halo semuanya. Apa kabarnya pagi ini? Halo juga Ibu Salvi. Puji Tuhan, pagi ini kita semuanya tentu bersuka cita ya adik-adik semua. Selamat hari Minggu ya adik-adik semua. Nah, ayo adik-adik yang manis. Sudah siap kan hari ini kita mau ibadah sekolah minggunya? Kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita yang seru lagi. Ayo semuanya berdiri. Kita memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Tepuk tangan ya. Tundukkan kepalanya, tutup matanya, dan kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami semua. Pagi ini kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan berikan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak beribadah bersama melalui media online. Kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu. Biarlah ibadah ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Adik, tema kita pada minggu ini adalah jangan meragukan kesetiaan Tuhan. Bacaan Alkitab terdapat di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1-7. Nah, adik-adik, tahukah bahwa kasih Yesus itu kepada kita sungguh luar biasa, sangat indah sekali. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan dan cerita, kita menyanyi lagi kasih Yesus.
kita membaca Alkitab, sebelumnya mari kita berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami hendak membaca firman-Mu, kami hendak merenungkannya, berkati setiap kami ya Tuhan. Berikan kami semua anak-anak Tuhan seperti seorang murid yang tekun mendengar dan melakukannya. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini adalah di Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Ibu ulangi ya, Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah kita mendapat, Ibu akan membacanya. Mari kita membaca bersama-sama ya. Perikop di atas, di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel daripada gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidam. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan tua-tua Israel. Dinamainyalah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Nas ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita. Dalam menghadapi perjuangan hidup ini, permasalahan utama dalam nas ini bukanlah masalah sungut-sungut bangsa Israel, yang hingga saat ini mereka sudah 4 kali bersungut-sungut, melainkan masalah ketidakkepercayaan mereka kepada Tuhan. Dalam menghadapi kesulitan hidup, ketidakpercayaan bangsa Israel itu dapat dilihat dari ucapan mereka yang mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Jika suatu hal seseorang bersungut-sungut, itu pun dilakukan hanya sekali saja. Mungkin masih bisa dimaklumi, masih bisa dianggap wajar ya, masih manusiawi lah. Tapi jika orang bersungut-sungut terus, diulang-ulang lagi hingga 4 kali atau bahkan lebih, itu tidak bisa lagi dikatakan sebagai sebuah kewajaran. Itu tuman namanya. Itu tanda bahwa orang itu tidak mampu merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Hal itu terjadi pada bangsa Israel. Padahal betapa Allah sangat mengasihi dan menyayangi bangsa itu. Tapi aneh
bangsa itu malah mengeluh terus. Nah, dari kisah ini ada 3 pelajaran yang bisa dipetik dari cerita kita hari ini. Pertama, hidup bersama Tuhan bukan berarti kita bisa bebas dari segala permasalahan hidup atau tantangan. Yang namanya tantangan atau permasalahan bisa dialami oleh siapapun. Namun bagi orang percaya yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, dapat mengatakan bersama Tuhan apa yang tidak dapat kita lalui, apa yang kita tidak dapat hadapi, apa yang tidak dapat kita selesaikan. Semuanya dapat diselesaikan, dilalui, dan dihadapi dengan baik. Kedua, kita didorong untuk tidak bersungut-sungut. Jika ada permasalahan yang terpampang di depan kita, sebab Tuhan kita itu setia. Dia selalu menjaga dan menolong dan mengawal perjalanan hidup kita. Ketiga, ini yang paling penting untuk kita jadikan pelajaran. Mengapa bangsa Israel mudah sekali bersungut-sungut atau mudah sekali mengeluh, mudah putus asa? Ya, karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan tidak percaya kepadanya. Mereka tidak mau belajar dari pengalamannya, dari masa lalu, bahwa Tuhan selalu hadir dan setia untuk menolong mereka. Lebih parah dari itu, mereka lebih mendengarkan suara perut mereka sendiri, yang karena haus lah, ya karena lapar lah, atau karena hal-hal yang lain membuat hidupnya tidak nyaman, sehingga gagal mendengarkan suara siapa? Ya, suara Tuhan. Anak-anak Tuhan yang luar biasa, pada minggu yang lalu diceritakan kalau bangsa Israel itu sukanya bersungut-sungut atau ngambek. Mereka ngambek karena kehausan dan kelaparan. Oh ya, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak pernah ngambek? Kalau pernah, itu karena apa? Ayo. Ya, kalau sekali-sekali ngambek sih enggak apa-apa, masih wajar lah. Tapi kalau tiap hari sukanya mengeluh melulu atau ngambek aja kerjanya atau rewel terus, itu tidak baik anak-anak. Iya, betul sekali, itu tidak baik. Itu marahi tuman. Tuman itu keterusan atau apa? Kebiasaan. Ngomong-ngomong soal orang yang sukanya mengeluh atau ngambek, Ibu punya ceritanya tentang keledai pengeluh. Anak-anak mau mendengar ceritanya? Mau? Oke, kalau begitu begini ceritanya. Tersebut seorang keledai yang suka sekali mengeluh. Ia bekerja pada seorang petani dan tugasnya sehari-hari adalah memungut sayur dan buah-buahan. Pekerjaanku sungguh tidak enak, keluh si keledai. Aku harus bangun pagi setiap hari, lebih pagi dari ayam jago. Padahal aku ingin tidur pagi dari pagi sampai sore. Belum lagi aku harus membawa sayur dan buah-buahan yang berat. Buah-buahan yang berat itu, benar-benar mengesalkan. Si keledai merasakan kian hari pekerjaannya kian berat saja. Padahal sebenarnya tugasnya dari dulu itu sampai sekarang ya sama saja, mengangkut sayuran dengan berat yang sama. Pak Tani itu tidak pernah menambah beban beratnya. Tapi anehnya, mengapa si keledai itu merasakan bebannya terasa lebih berat dari hari ke hari. Beban itu terasa lebih berat
karena ia terus apa? Mengeluh. Karena kalau kita terus-terusan mengeluh, pekerjaan apapun itu memang menjadi apa? Iya, terasa semakin berat. Mendengar keledai yang sering mengeluh setiap hari, si petani itu lama-lama jengkel juga. Ia tidak suka dengan binatang yang mengeluh seperti itu. Pak Tani membatin, keledai itu sungguh keterlaluan. Ia mengeluh terus-menerus, padahal pekerjaannya terbilang ringan. Aku sudah memberinya makanan yang enak dan banyak, tapi ia sama sekali tidak mensyukurinya. Kejengkelan Pak Tani sudah mencapai puncaknya. Ia berniat untuk menjual si keledai itu berapapun harganya. Nah, kebetulan sekali sahabatnya yang bekerja sebagai tukang kulit membutuhkan keledai untuk mengangkut kerajinan kulitnya yang hendak dijual ke pasar atau ke pelanggan. "Hai Pak, apa Bapak berniat membeli keledaiku?" tanya si petani. "Aku mau menjualnya dengan harga yang murah sebab ia suka mengeluh." Si tukang kulit tertarik dengan keledai itu. Lagi pula ia sedang membutuhkannya. Maka ia pun membeli dengan harga yang sangat murah. Setelah menerima uang penjualan itu, Pak Tani itu segera menyerahkan keledainya dan berkata, "Ini Pak keledainya, semoga ia menikmati pekerjaan yang baru. Kau tahu itu, ia merasakan tidak bahagia bekerja denganku. Meskipun aku selalu merawatnya dengan memberikannya makanan yang banyak dan kandang yang bersih. Tapi selalu saja ia mengeluh. Ya sudahlah Pak, ini keledaimu, semoga ia senang dan bahagia denganmu." Nah, sesampai di rumah si tukang kulit, si keledai itu langsung disuruh bekerja. Ia bertugas mengangkut kulit-kulit binatang. Selain berat, kulit itu juga bau. Hal ini membuat si keledai syok. Maka ia pun kembali mengeluh. "Ya ampun, kalau tahu begini, lebih baik aku bekerja si petani saja," batin si keledai. "Di sana aku hanya mengangkut sayur dan buah-buahan yang beraroma segar. Sementara di sini aku harus mengangkut kulit yang berat dan berbau busuk. Aku benci bekerja dengan si tukang kulit." Lama-kelamaan si tukang kulit kesal dengan si keledai yang malas-malasan. Ia juga tahu bahwa keledai itu sering sekali mengeluh. Si tukang kulit tidak tahan lagi. Pekerjaannya kacau gara-gara si keledai. Ia berniat untuk menjual si keledai itu dan mencari keledai yang lebih rajin. "Aku akan menjualmu," seru si tukang kulit kepada si keledai. "Yah, jual saja aku, emang gue pikirin," batin si keledai. "Aku juga sudah tidak tahan lagi bekerja denganmu kok." Nah, si tukang kulit membawa si keledai ke rumah seorang penambang batubara, sahabatnya. Nah, kebetulan sekali si penambang batubara memang sedang membutuhkan hewan pengangkut. Maka ia pun membeli si keledai dari si tukang kulit. "Aku sudah berpesan kepadamu, keledai itu pemalas dan suka mengeluh loh," kata si tukang kulit kepada si penambang batubara. "Tidak masalah, aku sudah biasa menghadapi pemalas seperti ini," jawabnya sambil memegang cambuk. Si keledai langsung disuruh bekerja saat itu juga. Ia bekerja di dalam tambang yang gelap dan kotor. Tugasnya adalah mengangkut batu bara yang jauh lebih berat daripada sayuran dan kulit hewan. Sedikit saja si keledai malas-malas, maka si penambang batu bara akan mencambuknya. Ceter, ceter, ceter. Nah, begitulah ceritanya orang yang suka mengeluh, hidupnya jadi susah sendiri.
Nah, oleh karena itu, ibu berpesan pada anak-anak semua, jadi anak itu jangan suka mengeluh atau ngambek atau rewel. Nah, selain bisa membuat kita rugi sendiri, itu bisa membuat mama dan papa jadi sedih. Bahkan Tuhan pun ikut juga sedih. Sama dengan Tuhan juga sedih karena Tuhan itu selalu menjaga bangsa Israel, selalu menyertai dan selalu menolong mereka. Tapi apa balasan mereka pada kasih Tuhan? Mereka hanya menyalahkan Tuhan, hanya mengeluh terus. Dasar bangsa yang tidak tahu berterima kasih. Tentu anak-anak tidak ingin membuat hati mama papa kita sedih kan? Tentu anak-anak tidak ingin membuat hati Tuhan juga sedih kan? Kalau anak-anak ingin mama papa kita senang dan Tuhan juga senang, jangan lagi suka ngambek ya. Jangan mudah rewel juga. Juga jangan suka marah. Masa hanya karena kehausan ngambek, karena kelaparan juga ngambek? Kan anak-anak bisa minta baik-baik sama mama atau papa atau kakek atau nenek atau kakak. Jadi jangan ngambek ya. Itu tidak baik. Karena apa? Karena mama papa kita itu baik. Terlebih Tuhan kita. Dia sangat baik. Dia selalu menjaga, melindungi dan menolong kita dengan setia. Jadi kita juga harus berlaku setia dan taat pada siapa? Ya pada Tuhan. Amin. Nah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Seru ya ceritanya adik-adik hari ini. Jangan lagi suka mengeluh ya. Kita harus semangat. Karena anak Tuhan itu harus optimis dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan dengan lagu Terima Kasih Tuhan. kita. Namun di rumah tetap membaca Alkitab ya. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa.
kita angkat kedua tangannya adik-adik semua, kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami berserah kepada Tuhan, berkati setiap anak-anak ini Tuhan, dalam pertumbuhan, kembang fisik mental mereka, memberkati pendidikan mereka, memberkati orang tua mereka, menjadikan mereka anak-anak yang berhasil dan senantiasa menjadi berkat bagi sesama mereka. Ajarkan anak-anak ini ya Tuhan senantiasa mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.